menjenjangkan buku ini. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi itu semua tergantung kita. Kalau buku ini kita tentukan B, ya sudah, itu berarti jenjangnya B. Jika hanya saja tadi ada beberapa kriteria yang disampaikan Bu Nomi. Jika ada keraguan-raguan ini A atau B, maka kita harus pilih jenjang yang lebih tinggi, gitu aja. Jadi nggak harus sama kok 02 dengan 014. Bukunya judulnya sama, tapi di sana jenjangnya beda. di tempat saya jenjang A, nggak masalah. Iya. Masalah. Yang Tak penting masalah seperti yang kalau dikatakan Pak Bu Ginto. Korwil tadi. Jadi anak itu masuk ke perpus, dia sudah tahu kamu harus memilih buku yang jenjang A. Dia akan lihat yang A itu yang mana saja. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan anak ini jenjangnya ada di mana, kan gitu. Maka ini aturan 5 jari inilah yang akan kita laksanakan. Oh, Jadi 36. Masuk ke berhubungan kelompok. terus ya, Bu, ya. Apa yang Oh. Anda lakukan ketika menemukan anak yang masih kesulitan dalam memilih buku? Jadi ketika masuk, mereka memilih buku itu kelihatannya sulit, kan? Lanjut, Bu Demi. Nah, contohnya gini Pak, ya Pak Ari dan ibu-ibu yang lain. Di sini ada contoh. Lanjut Bu di slide-nya. Oke, ada bacaan. Oh, aku tahu. Ini petanjak kamu untuk berbelak ke kanan. Wah, caramu gabus juga. Cium. Hisaplah aromanya dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Jadi itu contoh anak baca, ya. Contoh anak baca. Ada beberapa yang sudah kita hitung dari yang baca itu saja. Ada beberapa kesalahan. Ada berapa tadi kesalahan yang dibaca, Bu? Ada 6, ya. Ada berapa kalimat? Kalimatnya ada 5, tapi kesalahannya ada 6. Maka, ya Bu ya, maka bisa dipastikan lanjut bahwa buku ini terlalu sulit dibaca untuk anak itu. Nah, jadi kita aturan 5 jari adalah kita memberikan satu bacaan kepada anak-anak. Kita dengarkan anak-anak membaca paling tidak 5 kalimat. Ya, kita minta dulu yang jenjangnya yang B1 mungkin. Nah, ini karena anak ini kan kelasnya mungkin kelas 3, kita coba B1. Kita dengarkan dia baca 5 kalimat. Jika kesalahannya kurang dari 5, ya, maka dia bisa disarankan untuk baca kalimat itu. Tapi kalau kesalahannya 5 lebih, maka kita turunkan jenjangnya. Jadi aturan 5 jari ya, kita menghitung kesalahan anak saat membaca itu. Kalau dari 5 kalimat dia 5 lebih kesalahannya, maka dia harus turun ke jenjang yang lebih rendah. Kemudian kalau anak itu membaca 2-4 kesalahan, berarti dia sudah pas. Tapi kalau 1 saja kesalahannya, oh berarti dia udah lebih tinggi lagi tuh, harusnya nggak di jenjang itu lagi. Gitu. Seperti itu cara aturan 5 jari. Nah, ini prinsipnya. Dalam 5 kalimat, 5 lebih kesalahan artinya terlalu sulit. Maka kalau terlalu sulit, kita turunkan jenjangnya. Kalau 2-4 kesalahan itu bisa dikatakan tepat. Kalau tepat berarti itu sudah sesuai jenjang dia. Kemudian kalau 0-1 kesalahan itu berarti terlalu mudah. Kalau terlalu mudah bagaimana Bu? Kita naikkan jenjangnya. Seperti itu. Jadi kapan kita melaksanakan aturan 5 jari ini di perpustakaan? Ketika Anda menemui anak yang membolak-balikkan halaman dengan cepat, hanya melihat gambar, membutuhkan waktu yang lama untuk memilih buku yang dibaca, dan berganti buku terlalu sering. Nah, ketiga ini kita melihat anak-anak seperti ini di perpustakaan, maka kita bantu dia untuk menentukan jenjang buku yang dia baca. Seperti itu.
Anda katakan, Bapak Ibu, ketika anak membacakan cerita pada Anda? Yang pertama, ya, ibu bapak senang melihat caramu membaca. Kira-kira tepat nggak tanggapan kita seperti itu, Bu? Tepat atau tidak, Bu? Ketika anak membaca ke kita, terus kita tanggapannya, oh bapak senang lihat caramu membaca, itu bagus atau tidak, Bu? Iya. Oh iya, ternyata benar ya. Tanggapan seperti itulah yang harus kita berikan kepada anak didik kita. Kemudian, kamu bukan pembaca yang bagus. Gimana Pak Ari? Ternyata tidak boleh Pak ya. Kita tidak boleh memberikan respon negatif kepada murid atau anak didik kita. Selanjutnya, buku itu terlalu sulit untuk kamu baca. Bagaimana Bu? Tidak, kata Ibu. Coba aku lihat. Oh iya, yang nomor 4 kelihatan. Ya, buku ini terlalu sulit. Oh, kita tidak boleh bilang gitu ya Bu ya. Kita harus coba dulu. Kita harus coba dulu dia membacanya. Kemudian, hebat terus membaca ya. Udah keluar tadi. Memang harus seperti itu. Harus kita semangatin, ya Bu ya. Kalau kita aja loh, yang udah tua begini, kalau melakukan sesuatu nggak dikasih semangat, apresiasi itu males gitu. Kasih reward. Kemudian cari buku yang lebih gampang. Apakah seperti itu kita? Tidak, benar kata Ibu ya. Bersikap positif dan suportif ketika berbicara dengan anak. Kita harus memberikan support dan kita tidak boleh bicara negatif. Kayak gitu ya Bu ya. Cepet ya. Cepet saya ya. Sempot saya juga dengar ya Pak. Dah, praktek 5 jari. Iya. Praktek 5 jari. Praktek membaca dengan aturan 5 jari. Iya. Boleh. Aduh. Siapa yang mau kita ajak praktek? Ke Bapak Ari. Tapi dia lancar lah, berarti naik jenjang terus kalau Bu Guru. Oh, suruh pura-pura dia gitu. Ya. Boleh. Suruh pura-pura membaca seperti anak murid. Ya. Iya. Jadi saya minta dua orang deh. Iya, satu Dua orang. dia. Dua orang ke depan Ibu. Ke depan. Iya. Dua orang ke depan, siapa sukarelawan pura-pura jadi murid, yang satunya jadi guru. Iya. Kita suruh membaca 5 kalimat. Mana bukunya ya kira-kira? Buku Ada pinjam salah sukarelawan satu. yang mau membaca? Bacanya jangan dibetulkan semua. Pak Ari deh, Pak Ari. Sini Pak Ari. Pokoknya Pak Ari jadi terus. Ada bapak satu lagi. Apakah sekolah? Biar aja kalau ke sekolah. Saya nggak berani. Biar aja gurunya. Gurunya mana gurunya? Pak, tunjuk gurunya Pak. Siapa Pak? Siapa? Itu dengan kelompok. Bu, siapa gurunya? Dengan kelompoknya pun tidak apa-apa Pak. Bu, disuruh kepala sekolahnya maju. Enggak. Itu ibu siapa tuh yang Pak Ari, boleh deh Pak Ari baca nih. kawannya satu. Satu gurunya. Iya. Ya, yang ini Pak, baca Pak. Nih ada berapa kalimat tuh, ya. Ibu yang gurunya Bu Andi. Jangan Kan saya. gurunya, tak apa-apa. Gurunya cuma. Baca. Duduk. Kalau enggak yang lainnya jadi gurunya dah. Ya, yang lain jadi Kita gurunya. hitung Bu, berapa kesalahan Pak Ari itu baca? Di Ari baca ini. Ya Pak. Oke Bapak Ibu, mari kita dengarkan Ari ya, Ananda Ari. Ini seolah jadi murid. Jangan betulkan semua Pak. Nah kita hitung sama-sama Bapak Ibu berapa kesalahan dari Ananda kita Ari. Pak, buku apa itu Pak? Nama kain nenek. Halaman? Judulnya Nama Kain Nenek, halamannya halaman 10. Nah, halaman 10. Bisa mulai? jangan dibetulkan Pak ya, bacanya jangan betul semua. Mereka selesai mengguntang kain
Sambil menunggu Santi menyaga, Dini bermain pelet. Santi melambungkan bola dengan sipak. Lalu dengan cetakan Santi mengambil biji bekal satu persatu. Mereka bermain bergantian saling bercerita. Ari, kamu gimana sih, Ri? Piye iki? Oke, terima kasih Pak Ari. Oke, Ibu sudah menghitung kesalahan Pak Ari berapa, Bu? Nah, kain nenek tadi jenjang berapa kita, Bu? Jenjang B2. Oke lah, kita ambil yang banyak. Yang paling dulu lah, banyak, kita ya. B2. Berarti Pak Ari itu belum bisa baca di jenjang B2. Berarti Pak Ari harus kita pilihkan ke jenjang B1 gitu. Ya tadi sudah bilang, kapan kita tentukan itu? Ya ketika kita melihat anak-anak cuma bolak-balik. Kalau yang sudah baca biarin aja, nggak usah kita tes lagi. Berarti dia lagi asik baca gitu. Tapi kalau yang cuma bolak-balik gangguin temannya, berarti dia belum menemukan buku yang tepat. Ya, masih ada kan, Bu? Tidak ada kan? Oke, itu aturan 5 jari. Dan sebelum saya tutup, saya tertarik untuk sedikit menanggapi dari pertanyaan Bu As tadi. Bagaimana caranya supaya anak punya motivasi membaca? Menarik minat baca anak. Tentunya kita sebagai guru juga harus memberikan semangat kepada anak tersebut untuk membaca. Yang kita lakukan adalah